Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Ketua Penguji, yang saya hormati juga Ibu Penguji dan Bapak Penguji, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Penguji. Perkenalkan, saya Devi Ramawati dengan NIM 170162204 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, izin untuk mempresentasikan seminar skripsi saya dengan judul lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar perpajakan murid kelas 11 di SMK Negeri Jakarta Pusat dengan dosen pembimbing yang pertama itu Bu Erika Takida dan dosen pembimbing yang kedua itu Bu Sari Sulanti. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang, di mana di sini pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber manusia, terus berdasarkan BPS juga semakin uh, bes, semakin tinggi jenjang pendidikannya juga semakin besar tantangan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya itu saya melihat SMK karena sebagai kejuruan dituntut menghasilkan siswa yang berkompetensi dan siap bekerja. Dan untuk mata pelajaran sendiri saya memilih perpajakan karena perpajakan ini menuntut pemahaman, keahlian, dan penerapan konsep secara tepat. Dan berikut ada tabel hasil belajar perpajakan, di mana di sini dari 3 sekolah yang saya pilih masih terdapat 53 murid yang belum mencapai KKTP-nya tuh 78 nilainya. Dan hasil belajar ini kan pasti banyak faktornya kan, namun dari banyaknya faktor saya memilih faktor lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan kebiasaan belajar. Yang berikut juga besertakan grafik dari BPS dari tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ada research gap dan novelty atau pembaruannya, di mana di sini ada dari lingkungan keluarga sendiri, ada penelitian Valentina, Indra, Arni, Wibowo, Mahmud, serta Triana menunjukkan kalau ini tuh lingkungan keluarga tuh berpengaruh signifikan. Namun ada juga dari Rahayu itu dan Naufal tuh enggak berpengaruh. Selanjutnya untuk lingkungan teman sebaya sendiri, di sini juga ada Alfi, Putri, Rohma, terus Pratiwi, dan Pan itu penelitian sebelumnya tuh berpengaruh, sedangkan dari Herniansa dan Agustin yang yes itu nggak berpengaruh. Dan kebiasaan belajar pula seperti itu dari penelitian terdahulu itu ada Asyai, Fabianti, terus Fitri, Marito, sama Siahan tuh ada pengaruh, sedangkan dari Parni Top itu nggak ada. Jadi kurang lebih di sini research gap-nya tuh pasti ada pembaharuan dari penelitian terdahulu itu pasti ada yang berpengaruh dan tidak. Maka dari itu peneliti memilih untuk meneliti variabel tersebut. Selanjutnya dari rumusan masalah dan tujuannya, di mana yang pertama itu apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar murid, lalu yang kedua itu apakah terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar murid, lalu yang ketiga itu ada apakah terdapat pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar murid, lalu yang terakhir ada apakah terdapat pengaruh secara simultan lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar murid. Lalu selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana yang pertama itu menambah pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Itu ada 3, lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, sama kebiasaan belajar. Lalu ada memperkaya kajian pendidikan, khususnya pada mata pelajaran perpajakan di SMK. Lalu yang ketiga itu ada menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu ada manfaat praktisnya sendiri, itu ada 6. Yang pertama itu ada bagi peneliti itu menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Lalu bagi sekolah itu menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu bagi guru itu menjadi masukan dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif. Lalu itu bagi murid meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebiasaan belajar dan lingkungan belajar yang positif. Lalu bagi masyarakat sendiri memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga dalam mendukung hasil belajar. Lalu bagi peneliti selanjutnya itu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Lalu di sini peneliti itu menggunakan grand theory dari teori bioheuristik, di mana itu ditemukan oleh John Driven-Peterson pada tahun 1913. Kalau ini itu tentang hubungan stimulus dan respon. Lingkungan keluarga sama lingkungan taman sebaya itu berperan sebagai sumber stimulusnya. Dan stimulus ini yang dilakukan secara berulang
membentuk kebiasaan belajar yang menjadi respon atau proses penguatan atau reinforcement yang bagaimana dikembangkan oleh B.F. Skinner tahun 1953. Dengan demikian, kebiasaan belajar yang terbentuk akan berdampak pada hasil belajar peserta didik sehingga teori behavioristik ini tuh digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya ada indikator penelitian, di mana indikator peneliti itu uh, diadopsi dari penelitian sebelum-sebelumnya. Itu menghasilkan dari lingkungan keluarga itu ada cara orang tua mendidik, lalu yang kedua itu ada suasana rumah, lalu yang ketiga itu ada relasi antar anggota keluarga, lalu yang keempat itu ada keadaan ekonomi keluarga, lalu ada adopsi yang di lingkungan teman sebaya itu ada 4 juga, di mana yang pertama interaksi sosial di lingkungan teman sebaya, terus ada dukungan teman sebaya, terus ada teman dalam belajar, terus ada meningkatkan harga diri, serta yang terakhir itu ada indikator dari kebiasaan belajar, itu juga adopsi dari penelitian terdahulu juga. Yang pertama itu ada pembentukan jadwal dan pelaksanaannya, terus ada membaca dan membuat catatan, lalu ada mengulangi bahan pelajaran, lalu ada konsentrasi, dan yang terakhir kelima itu mengajarkan tugas. Baik, di sini tuh ada penelitian terdahulu di mana dari lingkungan keluarga itu ada 5 yang berpengaruh dan ada 2 yang tidak berpengaruh. Lalu untuk lingkungan teman sebaya ini juga ada 5 yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh itu ada 2. Lalu untuk kebiasaan belajar sendiri ada yang 4 berpengaruh, 5 berpengaruh dan 1 yang tidak berpengaruh. Selanjutnya untuk pengembangan hipotesis ini, di mana dari H1, H2, H3 itu sama-sama berpengaruh positif, dan yang H4 ini lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan kebiasaan belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Itu simultan. Lalu selanjutnya untuk rangka penelitian sendiri, peneliti menggunakan seperti ini, yang arahnya ke hasil belajar. Dan selanjutnya ada unit analisis populasi dan sampel, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMK 3 Jakarta, SMK 14, dan SMK 16. Dilakukan penelitian itu pada bulan Mei sampai Juni, dan untuk metodenya itu kuantitatif dengan metode survei kuesioner, dan untuk hasil belajar sendiri menggunakan dokumentasi itu nilai PTS semester genap. Lalu untuk sampelnya sendiri menggunakan teknik proporsional random sampling untuk rumus Alpin dan menghasilkan 140 sampel dari 211 populasinya. Lalu untuk pengembangan instrumen sendiri, di mana dari hasil belajar ini definisi operasionalnya itu ada diukur dari aspek kognitif, di mana ini menggunakan nilai PTS genap. Lalu untuk lingkungan keluarga sendiri, untuk definisi operasionalnya itu diukur dengan menggunakan indikator. Nah, indikatornya seperti yang saya sebutkan tadi, dan di sini dari per indikator menemukan instrumen, di mana saya mengambil 3 instrumen positif dan 2 instrumennya lagi negatif dari masing-masing indikatornya. Baik, selanjutnya ada definisi operasional dari lingkungan teman sebaya dapat diukur menggunakan indikator yang saya sebutkan sebelumnya juga, di mana di sini kan ada 4. Nah, dari 4 ini, dari 3 positif, 2 negatif, dan semua yang saya uji ini alhamdulillahnya juga valid semua, ada 20 pertanyaan. Lalu selanjutnya ada kebiasaan belajar X3 ini, definisi operasionalnya itu berdasarkan indikator juga dari 5 indikator tadi. Nah, hasil dari yang saya uji juga kepada 30 responden itu ada 1 yang drop. Jadi itu pertanyaan nomor 21. Jadi untuk uji finalnya nanti tuh saya nggak menggunakan instrumen nomor 21 ini. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data, di mana saya menggunakan 5. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif, di mana di sini tuh lebih ke modus median mean. Terus selanjutnya ada yang kedua itu ada uji persyaratan analisis. Saya menggunakan 2, yaitu normalitas dan linearitas, di mana untuk normalitas sendiri saya menggunakan kolmografi Mornov dan grafik normal probability plot. Dan untuk linearitas sendiri saya tuh menggunakan ketentuan yang menggunakan deviation from linearity dengan taraf signifikansinya 0,05. Lalu yang ketiga itu ada analisis regresi berganda, di mana regresi berganda ini menggunakan rumus persamaan. Selanjutnya ada yang keempat itu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini saya menggunakan 2, yaitu F untuk mengetahui secara simultan
sama-sama. Lalu untuk yang uji T itu untuk secara parsial masing-masing dengan tingkat signifikansinya 0,05 juga. Lalu yang terakhir, ujian terakhir itu ada uji koefisiensi determinasi atau R2 R square, di mana itu untuk menjelaskan variasi variabel dependen, di mana nilai yang mendekati satu tuh menunjukkan model semakin menarik atau baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4, di mana di sini lebih ke yang pertama itu membahas tentang hasilnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada deskripsi data. Yang pertama itu menjelaskan profil responden, di mana saya meneliti untuk jenis kelamin laki-laki ada 19 dan perempuan 121. Dan untuk ditarik kesimpulan dari sini lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki, dan untuk kelasnya sendiri kurang lebih sama, tapi ada perbedaan lebih banyak di AK2. Selanjutnya, untuk asal sekolah ini, saya mengambil dari sampel tadi itu 14 itu ada 47, 16 itu ada 47, dan SMA 3 ada 46. Baik, selanjutnya di sini ada profil data. Dari yang pertama itu ada variabelnya dulu mungkin. Di sini ada variabel datanya tuh hasil belajar yang tertinggi, yang terendah itu sorry ada 55, dan yang maksimal ada 97,5. Untuk rata-ratanya sendiri ada 78, 1821. Untuk standar deviasinya 7,2, dan untuk distribusi frekuensinya berdasarkan hasil analisis SPSS itu bisa dilihat pada tabel yang berikut, dan untuk histogramnya juga seperti berikut. Jadi di sini yang paling tertinggi itu nilai 73 sampai 78, di mana ini ada 43 siswa, lalu disusul oleh yang 78,5 sampai 84,5. Ini ada 42 siswa, dan yang terendah itu pasti semakin tinggi nilainya itu ada yang terendah, di mana itu 96,5 sampai 100 tuh ada satu siswa dua. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dilanjut lagi untuk profil data dari lingkungan keluarga X1 ini bisa dilihat itu dari hasil SPSS versi 31 itu minimum 35 dan maksimal ada 95, dan rata-rata itu ada 67. Dan untuk indikator-indikatornya itu seperti berikut. Yang tertinggi itu masing-masing sama, tapi yang tertinggi itu ada di yang kedua, suasana rumah atau keadaan ekonomi keluarga. Lalu untuk distribusi frekuensi lingkungan keluarga sendiri bisa dilihat pada tabel itu berdasarkan hasil SPSS yang saya bagikan dan diolah, dan histogramnya juga berdasarkan distribusi frekuensi. Dan di sini lingkungan keluarga yang tertinggi itu di mana ada di 60 sampai 74 misalnya. Baik, selanjutnya itu ada lingkungan teman sebaya X2, di mana statistik deskriptifnya itu ada minimum 40, maksimalnya ada 90, dan rata-ratanya itu ada 64. Dan untuk indikatornya sendiri yang paling tertinggi dipegang oleh keadaan ini. Lalu selanjutnya distribusi frekuensi lingkungan teman sebaya ini paling tinggi itu ada di 61 sampai 67. Dan untuk tabel histogramnya ini sebenarnya ratanya ada dua yang tinggi sama rata. Itu ada 3460, 67,5. Baik, selanjutnya kebiasaan belajar di mana statistik deskriptifnya itu ada 101, minimumnya 37 dan maksimalnya 101. Dan untuk indikatornya sendiri bisa terlihat pada tabel tersebut, di mana yang paling tinggi itu diduduki oleh yang mengulangi berat pelajaran. Dan untuk distribusi frekuensinya juga seperti itu, dan histogramnya diolah berdasarkan berat kelas sama frekuensi absolutnya. Lalu kita masuk pengujian, di mana yang pertama itu ada uji normalitas, di mana di sini memperoleh uji dengan Pomodoro Sumbernoff itu 0,2, di mana ini kan lebih dari 0,05 ya, jadi hasilnya dipastikan normalitas. Dan selain itu saya menggunakan normal pilot atau yang
semakin dia mengikuti garis diagonal itu semakin dia bagus. Dan karena dua asumsi tersebut, normalitas pada regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, ujian persyarat analisis. Selanjutnya itu menggunakan linearitas. Di sini tuh ketentuannya tuh significant deviation itu from linear itu lebih dari 0,05. Jadi kalau itu berhubungan dengan linear. Dan dari tiga variabel saya, x1, x2, x3 itu sama-sama lebih dari 0,5, di mana bisa dilihat pada lingkungan keluarga yang itu 0,2, terus ada lingkungan teman sebaya itu ada 0,6, dan untuk kebiasaan belajar itu ada 0,3. Berarti kan ini lebih dari 0,05 ya, jadi dipastikan linearitas. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, di mana berdasarkan uji regresinya di sini bisa dilihat pada unstandarized ini bisa menemukan persamaan regresi 50,566 plus 0,106, X1-nya dan X2-nya itu 0,132 dan X3-nya 0,158, di mana semakin baik lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya dan terus belajar, maka hasil siswa tuh juga cenderung meningkat dan asumsi variabel lebih konstan, di mana kan ini regresinya bersifat positif ya. Lalu uji hipotesisnya sendiri, di mana peneliti itu menggunakan uji F sama uji T. Pertama mungkin uji F terlebih dahulu, di mana simultan. Ketentuannya tuh F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikansinya kurang dari 0,5. Di sini F hitungnya tuh 79,97 dan F tabelnya itu berdasarkan populasi dan sampel yang telah ditentukan, dan tabelnya sendiri memperoleh 2,67. Dengan demikian, H4 itu jadi maksudnya lingkungan keluarga, lingkungan tanggung sebaya, sama fungsi belajar itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Oke, kita lanjut ke uji T atau parsialnya. Di sini masing-masing variabel, di mana uji T hitungnya itu 2, X1-nya 2,2, lalu X2-nya 2,7, X3-nya itu 3,2, dan PKB-nya memperoleh 1,9, dan signifikansinya kan bisa dilihat pada uji SPSS-nya itu ada 0,24, 0,07, terus 0,01. Jadi karena sesuai ketentuan kalau T hitungnya lebih besar dari tabel, maka tuh di berpengaruh positif sama signifikan, dan untuk signifikansinya itu lebih dari 0,5 karena semua itu lebih dari kurang dari 0,05, jadi dipastiin kalau uji T parsial ini masing-masing itu berpengaruh positif sama signifikan. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada pengujian dari koefisien determinasi R square, di mana dari uji SPSS ini, dari R ini ada menghasilkan 0,387. Ini menunjukkan tingkat hubungan antar variabel lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, tenaga kebiasaan belajar itu arahnya itu positif. Jadi untuk selanjutnya itu ada R square, di mana menghasilkan 0,115, atau kalau di persen itu 15%. Ini kan kalau lingkungan keluarga, lingkungan tanggung sebaya, teman belajar itu secara simultan mampu menjelaskan 15% variasi dari hasil belajar. Selanjutnya ada adjust R square 0,131 13,1 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan model dapat menjelaskan variasi yang belajar sebesar 13,1. Oke, kita lanjut ke pembahasan hasil penelitian. Jadi, kita yang sudah saya paparkan tadi, maka untuk lingkungan keluarga terhadap belajar ini berpengaruh positif dan signifikan. Dan begitu juga dengan penelitian sebelumnya didukung oleh Indra, Valentina, Wibowo, Armi, serta Mahmud tuh juga dengan demikian. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Dilakukan juga uji T yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di sini tuh menghasilkan hipotesis yang arahnya itu positif dan signifikan. Dan juga ini dipaparkan oleh peneliti terdahulu juga menghasilkan hal seperti itu juga. Selanjutnya ada pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar. Di sini juga ada itu berpengaruh positif sama signifikan, itu juga
Berarti sebelumnya juga beberapa juga mengenakan dengan hasil tersebut. Baik, selanjutnya itu ada yang penutup, di mana yang pertama itu ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Maka hasil yang diterima, lalu ada lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. H2-nya diterima, lalu yang ketiga itu ada kebiasaan belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. H3 yang diterima, serta merupakan variabel yang paling dominan. Terus yang terakhir tuh ada secara simultan tuh di sini pengaruh signifikan hal apa yang diterima, dan kalau yang ketiga ini sesuai dengan juga finansialnya tadi kan menjelaskan 15% dari variasi hasil belajar ya. Selanjutnya ada implikasi, dan implikasinya sendiri di sini berdasarkan hasil analisis deskriptif tadi pada variabel lingkungan keluarga di indikator tertinggi adalah keadaan ekonomi keluarga. Jika kalian terdapat tuh relasi antara anggota keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan dukungan keluarga dalam proses belajar. Yang kedua itu indikator kedua adalah variabel lingkungan teman sebaya. Indikator yang tertinggi itu dukungan teman sebaya, sedangkan yang terendah adalah teman dalam belajar. Oleh karena itu, sekolah tuh perlu mendorong terbentuknya kelompok belajar yang positif. Selanjutnya, evaluasi yang ketiga itu ada variabel kebiasaan belajar. Indikator tertinggi adalah mengulangi bahan pelajaran, yang terendah adalah mengerjakan tugas. Kemudian ini tuh menunjukkan perlunya pembiasaan siswa dalam menyelesaikan tugas secara konsisten. Baik, selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian, di mana penelitian hanya menggunakan 3 variabel independen sehingga belum mencakup seluruh faktor yang memperoleh belajar. Yang kedua itu data diperoleh melalui kuesioner sehingga bergantung pada kejujuran dan pemahaman responden. Mungkin bisa lebih ke wawancara atau secara langsung. Selanjutnya ada responden hanya berasal dari murid kelas 11 SM3 SMK dengan pusat, sehingga hasil penelitian itu belum dapat digenerasi secara luas. Lalu selanjutnya itu ada yang keempat, penelitian menggunakan desain cross sectional. Itu hanya kondisi pada saat penelitian tersebut dilakukan, seharusnya mungkin lebih baik bisa di waktu-waktunya lebih panjang, jadi gak hanya pada penelitian tersebut hasilnya itu. Lalu yang terakhir ada analisis regresi berganda, hanya menguji pengaruh langsung antar variabel dan belum menganalisis hubungan mediasi maupun moderasi. Selanjutnya di sini ada rekomendasi. Yang pertama itu untuk murid diharapkan dapat mempertahankan kebiasaan belajar yang baik, memanfaatkan teman sebaya sebagai partner belajar, dan menjalin komunikasi yang baik dan dalam keluarga. Terus yang kedua itu bagi orang tua diharapkan terus memberikan perhatian, dukungan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lalu yang ketiga itu bagi sekolah diharapkan terus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memperkuat kerjasama yang dengan orang tua. Lalu yang terakhir, rekomendasi terakhir ada bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar, memperluas cakupan responden, serta menggunakan metode pengumpulan data yang analisisnya lebih ke preventif. Mungkin itu bisa mediasi atau moderasi. Karena soalnya hanya berpengaruh saja. Baik, mungkin sekian pemaparan sidang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.